Kalau itu kan kabelnya ditindingin olehmu. Jangan perhatian lah juga. Aku nggak pernah kata-kata lagi. Cek tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'. Puja dan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia ialah kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, insyaallah. Beserta salam lalu tak luput pula kita ibahkan, kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pada selawat yang berbunyi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan begitu juga para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Mudir Pondok Pesantren Darussalam beserta keluarga besarnya. Begitu juga yang saya hormati para dewan guru yang hadir maupun yang tidak hadir pada acara kita dalam hari ini. Dan begitu juga para bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di tempat insyaallah yang penuh berkah ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di malam hari ini ada acara yang begitu hangat. Ada perdebatan antara dua belah pihak. Yang pertama dari belah pihak NU, Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu berada rombongan dari rombongan Imam Al-Ghazali. Dan yang kedua kelompok Wahabi, ya, yang dipimpin oleh Izzuddin Konyek. Ya, dari wajah muka pun kita udah tahu mana yang Wahabi, mana yang Ahli Sunnah. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai karena waktu hari juga udah menjelang malam, dan tema kita pada malam hari ini, perdebatan di malam hari ini, yaitu tentang tahlilan. Ya, tentang apa? Tahlilan. Maka di sini saya sebagai moderator membagi waktu setiap dari kelompok. Yang pertama kelompok pro, yang kedua kontras. Maka yang kelompok pro kami berikan waktu 2 menit untuk menjelaskan apa pemungkasnya. Dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam tradisi masyarakat Indonesia, ketika seorang meninggal dunia, ada tradisi kumpul-kumpul untuk mendoakan orang tersebut, atau tahlilan, disebut tahlilan. Ya, jadi dasar kami melakukan tahlilan adalah Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 10. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Jadi yang pada garis besarnya di situ ada anjuran untuk berdoa dan untuk mendoakan orang yang meninggal dunia. Jadi berdasarkan dari perantara ayat inilah kami melaksanakan tahlilan agar ukhuwah Islamiyah tetap terjaga antar umat Islam dan untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Terima kasih. Lanjut dari tim yang kedua, silakan dijelas waktu 2 menit dari sekarang. Baiklah, saya akan sedikit membahas tentang tahlilan atau tradisi tahlilan. Tradisi tahlilan merupakan salah satu tradisi yang dianggap baik oleh masyarakat Indonesia, khususnya kaum Nahdliyin.
yang secara gamblang dan secara terang-terangan yaitu bertentangan dengan syariat Islam. Kenapa? Karena tahlilan tersebut merupakan salah satu buruknya perkara, bahkan itu bid'ah, saudara. Yang dalam hadisnya Rasulullah pernah bersabda, "Ala wa iyyakum muhdatsatil umur, fa inna syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla umurin muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalah finnar." Yang maknanya tahlilan tersebut ialah merupakan paling buruknya perkara, karena paling buruknya perkara dalam hadis tersebut ialah perkara yang diada-adakan dan perkara yang dibuat-buat. Itu merupakan suatu yang bid'ah. Jadi tahlilan merupakan bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Yang masalahnya tadi ini nggak enak banget didengar, dan setiap kesesatan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kesimpulannya, orang yang melaksanakan tahlilan itu dijerumuskan atau digolongkan ahli neraka. Terima kasih juga kepada tim Wahabi Kontras. Sebelum kita masuk kepada babak yang kedua, marilah kita sama-sama bertepuk tangan dulu supaya para dewan-dewan di sini bersemangat. Terima kasih untuk kalian semua. Maka kita langsung masuk kepada babak selanjutnya, yaitu babak diskusi. Maka dipersilakan untuk yang pertama oleh tim dari NU. Silakan dari sekarang. Bismillah. Semoga Allah memberi hidayah untuk kalian. Mungkin Anda kurang memahami tentang masalah bid'ah. Jadi mengapa? Karena jumhur ulama telah membagikan bid'ah itu menjadi dua macam. Yang pertama, bid'ah hasanah, bid'ah yang sejalan dengan syariat Islam. Yang kedua, bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang bertentangan dengan syariat Islam. Tadi kalau antum sebutkan hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar, itu oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, beliau telah menyebutkan bahwa hadis tersebut telah ditahsis oleh hadis man sanna bil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajrun man amila biha ba'dahu. Nah, di sini kita lihat bahwasanya tahlilan itu adalah bid'ah hasanah, yang semua di dalam tahlilan tersebut itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Artinya semuanya berjalan sesuai dengan anjuran agama Islam. Jadi boleh melakukan tahlilan, Mas? Boleh. Maka dari grup Wahabi mau ditanggapi atau tidak? Apa Anda mau pulang saja? Mau ditanggapi? Boleh, silakan. Kami sangat tidak setuju jika Anda mengatakan bahwa di dalam tahlilan itu tidak ada yang unsur yang bertentangan dengan agama Islam. Padahal ada, yaitu tahlilan itu tasyabuh dengan agama Hindu. Pada zaman dahulu, orang-orang Hindu apabila ada orang yang meninggal di antara mereka, maka orang-orang sekitar akan berkumpul di rumah mereka selama 7 hari. Nah, ini semua itu sama persis apa yang dilakukan oleh kaum Nahdien pada zaman sekarang, khususnya kumpul-kumpul selama 7 hari tadi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, yang artinya barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk kaum tersebut. Jadi kesimpulannya, orang yang melakukan tahlilan itu termasuk orang Hindu, karena tahlilan tasyabuh dengan agama Hindu. Berarti menyerupai orang Hindu, gitulah, Mas? Berarti ya, Mas? Berarti menurut kalian itu mendapat apa? Tahlilan tidak boleh dilakukan? Yeah. Oh, begitu. Nah, bagaimana nih? Apakah ada tanggapan dari kalian? Mas, tasyabuhnya dari mana, Mas, ya? Tasyabuhnya kumpul-kumpul selama 7 hari, Mas. Selama 7 hari. Selama 7 hari. Maaf, Mas, sangat tidak sepadan sekali jika Anda mengatakan
bahwa tradisi tahlilan itu tasyabuh dengan tradisi orang-orang Hindu, dan Anda tadi mengatakan tasyabuhnya itu dari perkumpulannya selama 7 hari. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, man arada burghatal jannah falyalzamil jam'ah. Jikalau engkau ingin masuk surga, maka ikutilah jamaah atau perkumpulan. Nah, jadi kalau masalah perkumpulan itu tidak ada dalil atau tidak ada hadis yang melarangnya, bahkan ada dalil atau hadis yang menganjurkannya untuk berkumpul. Namun yang dipermasalahkan itu adalah isi dari perkumpulan tersebut apa? Kalau orang-orang Hindu pada zaman dahulu, mereka mengisi perkumpulan tersebut dengan hal-hal negatif seperti judi, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Dan ini juga pernah dilakukan oleh Wali Songo pada zaman dahulu. Pada zaman Wali Songo tidak semata-mata menghapuskan tradisi yang ada atau tradisi yang telah dilakukan oleh orang Hindu, namun hanya mengubah isi di dalam perkumpulan tersebut. Dan dengan itulah tasyabuh dengan orang Hindu menjadi tiada. Baik, terima kasih. Berarti Wali Songo yang merubah dari adat agama Hindu. Ya, Begitu. ya. Nah, Ustaz, Wali Songo itu tidak melakukan metode itu. Tapi Nabi Muhammad tidak melakukan metode seperti itu. Maaf Mas, Nabi Muhammad pernah melakukan seperti itu. Simak baik-baik perkataan saya. Rasulullah SAW pernah mencontohkan ketika Rasul SAW menyuruh para sahabat untuk melakukan puasa Asyura. Dan para sahabat pun merasakan keberatan. Kenapa? Karena puasa Asyura yaitu tasyabuh dengan orang-orang Yahudi. Karena pada waktu itu orang Yahudi melakukan puasa Asyura itu untuk merayakan kemenangan Nabi Musa atas Raja Fir'aun. Dan dari situlah Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada sahabat untuk berpuasa dari tanggal 9 yang dinamakan puasa Tasu'a. Jadi saya tegaskan lagi bahwasanya tradisi tahlilan itu tidak sama sekali menyerupai atau tasyabuh dengan ajaran Hindu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi mau ditanggapi atau mau ke WC dulu? Tanggapilah dulu. Oke, siap. Silakan. Ini nih yang jadi masalah di Indonesia ini kayak gini. Di sini kami menemukan syubhat yang lain yang tidak bisa sama sekali dibenarkan oleh agama Islam, karena di dalam tradisi tahlil itu ada hari-hari yang dibuat-buat. Contoh 7 hari, kemudian lagi 10 hari, 40 hari, 100 hari, dan bahkan 1000 hari. Bahkan itu tuh tidak ada dilakukan oleh Nabi dan bertentangan. Contohnya seperti menyuguhkan makanan, itu merupakan perbuatan yang bid'ah dan lain sebagainya. Jadi tahlil itu sama saja kita melakukannya atau tidak ada apa-apa, atau bisa disebut dengan sia-sia saja. Berarti apa yang dibacakan untuk si mayit atau yang disampaikan itu tidak sampai, Mas? Mas, dengarlah. Ya kalau menurut di dalam ini kan, kalau mengada-ngada itu kan sia-sia kan? Berarti tidak sampai apa yang mereka bacakan tidak sampai untuk si mayit. Pasti itu. Oh, Mas, bagaimana ini? Oh, berarti sia-sia selama ini ya? Yaudah. Sebelum lanjut, tepuk tangan lagi dong buat para peserta, biar semangat. Karena cuaca makin panas, lanjut. Ya, lanjut. Silakan, Pak Imam Abdul Zari. Emang mereka nih ustaz-ustaznya begini nih, udah selesai yang tadi, cari syubhat yang lain lagi. Jadi kata siapa tidak sia-sia? Ya, kita tentukan pada hari ini. Jadi Rasulullah SAW pernah melakukan perjalanan untuk pergi ke Masjid Quba. Jadi punya hadisnya begini, Ustaz. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba'in kulla sabtin rakiban wa masyian wa kana Ibnu Umar yaf'alu. Yang artinya Rasulullah itu pergi ke Masjid Quba pada hari Sabtu. Ya Mas, tolong digaris bawahi, setiap hari Sabtu. Atau saya perlu ulang 3 kalinya, perlu digaris bawahi pada hari Sabtu. Berarti Rasulullah SAW mengkhususkan suatu amalan pada hari itu. Wa kana Ibnu Umar yaf'alu. Kemudian perbuatan Rasulullah SAW ini ditiru oleh sahabatnya yang sangat alim, yaitu Abdullah ibnu Umar.
Kemudian seorang ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam kitab Fathul Bari, dalam mengomentari hadis ini beliau berkata, sesungguhnya hadis di atas yang barusan saya sebutkan itu menunjukkan kebolehan kita untuk menentukan atau mengkhususkan sesuatu amalan pada hari-hari tertentu. Contoh seperti apa? Seperti dalam Thailand, pada hari pertama sampai ke 740 naun atau 1000 itu hukumnya boleh. Berdasarkan hadis tersebut. Karena tidak ada dalil yang melarangnya. Kata siapa Thailand itu sia-sia? Kan tadi sudah kami sampaikan bahwa Thailand itu tidak sia-sia. Sudah ada dasarnya semua dari Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Oke, gak usah tegas juga dong Mas. Nanti aja kali. Jadi tadi pendapat kalian bahwasanya tahlilan itu tidak sia-sia, berarti tetap boleh dilakukan menurut para ulama-ulama NU, begitu. Nah, apakah dari para kaum Wahabi mau ada tanggapan atau ada komentar atau tidak? Aku mau diam saja. Oke, mungkin saudara-saudara ini masih bisa memaksakan suatu dalil, melaksanakan sebuah dalil dikait-kaitkan dengan sebuah tradisi, mengaitkan tradisi yang ada dalam tahlilan. Tapi mungkin dengan yang satu ini, kami menemukan sebuah ibarah atau syubhat yang sangat melenceng dari agama Islam, yang sudah jauh. Di dalam hadis tersebut, Nabi SAW bersabda, "Isna'u li ahli Ja'farin ta'aman fa'innahu qadja'ahum ma yasdhaluhum." Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena sesungguhnya keluarga Ja'far itu sedang terkena musibah. Sedangkan prakteknya yang ada di Indonesia, khususnya kaum Nahdiyin, itu shahibul musibah harus memberikan makanan kepada orang yang bertakziah. Sedangkan yang dibenarkan di dalam agama Islam adalah orang yang bertakziah lah yang seharusnya memberikan makanan kepada orang yang terkena musibah. Jadi logikanya sudah jatuh tertimpa tangga, sudah terbenam dimakan paus. Nah, jadi gimana Anda komentarinya, Mas? Tolong berikan pendapat yang jelas. Jangan pendapat yang jauh dari tadi. Ini ada kalimat yang mengejek ini, bahwasanya sudah jatuh tertimpa tangga, sudah habis itu ditelan oleh paus, ya kan? Itulah tadi. Nah, jadi bahwasanya tadi apa tadi? Lupa juga nih. Sudah mau ditanggapi atau tidak? Baik, mungkin Anda ini kayaknya bukan orang Indonesia ini. Ya. Antum nggak paham konteks yang terjadi di Indonesia. Mengapa? Karena setiap orang yang meninggal itu pasti ada orang yang bertakziah. Jadi setiap orang yang bertakziah itu membawakan makanan dalam keadaan yang masih mentah, lalu kemudian diberikan kepada shahibul musibah, lalu kemudian diolah, kemudian disuguhkan kepada orang yang bertahlilan dan dimakan bersama. Kalau Anda mengatakan, membantah dengan hadis isna'u li ahli Ja'farin ta'aman fa innahu qad ja'ahum ma yasgaluhum, itu sebenarnya sesuai, tidak bertentangan. Anda aja yang kokoh. Terima kasih atas tanggapannya. Mungkin mau dilanjut lagi, mau ditanggapi atau dikomentari yang lainnya? Oke, siap. Lanjut. Kemudian bagaimana Ustaz? Sebagaimana yang tadi kami telah pelajari tadi malam di dalam kitab I'anatul Talibin, dalam kitabnya kaum Nahdiyin, itu kitabnya Ahli Sunnah wal Jamaah, di sini disebutkan ma yaqulun nas min istima'in inda ahlil maiti wa sunnati tahamin man bid'ahin mungkarah. Yang maknanya apabila dilakukan manusia berupa berkumpul di rumah sanak familinya atau keluarganya seperti tahlilan, kemudian keluarga si shahibul musibah itu menyediakan makanan. Nah, itu disebut perbuatan bid'ah yang mungkar, bid'ah mungkar. Nah, ini kitabnya Anda sendiri, kitabnya Nahdiyin. Nah, gimana ini loh Mas? Bahwasanya
beliau mengatakan bahwasanya di dalam kitab Iyanah menjelaskan bahwasanya tahlilan itu apa namanya bid'ah munkaroh. Apakah ada tanggapan dari kalian? Ini kitab yang biasa orang-orang NU kaji. Maka mau ditanggapi atau tidak? Silakan. Mungkin Mas nih ngajinya dulu tidur kayaknya. Ya, Mas, coba buka lagi I'anah juzuk 2 halaman 159 paling bawah, pojok paling bawah kanan. Ya, itu akan membacakan takbirnya kurang, masih ada elatnya, masih ada terusannya. Di situ dikatakan ingkana min mali mayyitin wa au min mali mahjurin. Kalau harta yang buat tahlilan itu diambil dari keluarga si mayit atau dari anak kecil yang ditahan untuk mentasarufkan hartanya, itu nggak boleh. Tapi kenyataannya tidak. Kenapa? Karena harta yang disuguhkan kepada orang yang tahlilan itu berasal dari pentakziah yang membawa makanan dalam bentuk mentah. Jadi ilatnya sudah hilang. Ilatnya hilang. Tuh, dengar baik-baik. Ilatnya hilang. Ya, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi al-hukmu la yadurru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum fikih itu, ya, nih dengar baik-baik. Hukum fikih itu selalu berputar dengan ada tidak adanya ilat. Paham dong? Silakan langsung ditanggapi. Nah, itu ilatnya, tidak memperhatikan perekonomian yang ada di Indonesia. Ente bukan orang Indonesia. Ada syubhat yang lain yang menyebabkan tahlilan itu memang harus dihapuskan di Nusantara atau di Indonesia, yaitu masalah pahala bacaan yang dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang berbunyi wa alaysa lilisani ila ma sa'a. Seseorang itu tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali yang ia usahakan. Jadi pahala tahlilan ini tidak akan sampai kepada orang yang telah meninggal tadi menurut ayat tersebut. Jadi buat apa tahlilan? Sia-sia, nggak ada gunanya. Buang-buang duit. Oh, berarti sia-sia, Mas. Berarti katanya tahlilan itu sia-sia, buang-buang duit katanya. Nggak boleh tahlilan katanya. Nah, bagaimana pendapat dari ulama? Sebelumnya, marilah kita tepuk tangan lagi supaya lebih bersemangat lagi. Memang benar, Mas, ayat yang anda bacakan bahwasanya manusia itu tidak akan memperoleh kecuali apa yang dia usahakan. Tetapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah, murid dari Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan atau menulis dalam kitab beliau yaitu kitab Ar-Ruh halaman 146. Di situ beliau mengatakan jawaban yang paling tepat untuk Al-Qur'an surat An-Najm ayat 39 adalah ketika orang tersebut berbuat baik kepada sanak saudaranya, berbuat baik kepada familinya, tetangganya, dan ketika itu dia meninggal dunia, dan ketika itu juga sanak familinya itu mengirimkan pahala bacaan doa kepada orang yang berbuat baik tersebut. Oleh karena itulah kiriman doa tersebut sampai dikarenakan buah hasil dari jerih payahnya sendiri ketika masih hidup. Jadi tidak ada bertentangan dengan Quran surat An-Najm ayat 39, bahkan sesuai. Jadi nggak sia-sia, Mas. Yang bilang sia-sia, opok. Santai aja, Mas, nggak usah ngegas. Ya, jadi bahwasanya tahlilan itu yang nyatanya nggak sia-sia. Ini bagaimana? Apakah masih ada tanggapan dari kelompok Wahabi? Coba Anda buka di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Di sana Imam Syafi'i mengomentari ayat tersebut. Komentarnya adalah komentar ayat tadi, wa an laisa lil insani illa mas'a. Pahala bacaan yang dihadiahkan untuk orang yang meninggal itu tadi tidak akan sampai. Ini perkataan Imam antum sendiri, Imam Syafi'i. Kok imamnya sendiri kok ngeyel? Nah, katanya bahwasanya Imam Syafi'i ngeyel katanya. Katanya ini dari baca. Nah, itu katanya. Saya cuma di sini moderator, gak usah ngegas sekali. Ya. Jadi apakah mau ditanggapi atau tidak? Ya, silakan. Nah, jadi tolong dengarkan ya, Mas. Ya. Anda ini kurang paham mungkin.
Jadi maksud dari jawaban Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya pahala bacaan yang dihadiahkan untuk orang yang meninggal itu tidak akan sampai. Itu sudah dijelaskan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari, mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan pahala bacaan yang dihadiahkan untuk orang yang meninggal itu tidak akan sampai. Itu apabila tidak dibaca di samping mayat atau tidak dikhususkan untuk si mayit. Ya, saya tegaskan lagi supaya tidak diulang. Tolong perhatikan baik-baik. Tetapi dalam kenyataannya di akhir tradisi tahlilan selalu ada ungkapan kata yang selalu dikhususkan kepada si mayit yang teringkas dalam kata-kata Allahumma taqabbal wa ausil thawaaba ma qara'nahu. Jadi saya tegaskan, mau atau tidak mau, ikut atau tidak ikut, Anda ini tetap bahwasanya pahala bacaan Al-Quran itu tetap sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Perlu Anda paham itu? Ya, terima kasih. Berarti pahalanya tetap sampai. Maka berakhirlah, titik-titik akhirlah bahwasanya perdebatan kita di malam hari ini. Maka di malam hari ini ronde yang ketiga yaitu kesimpulan. Maka didahulukan oleh kelompok kontras. Baiklah, ini yang ngomong tadi ya, otaknya itu luar rata-rata itu. Makanya mulutnya itu kerocos saja. Mau disumbat itu harusnya itu, ya kan? Kami sebenarnya tetap berpegang teguh terhadap apa yang telah kami argumentasikan oleh kami tadi. Karena berdasarkan Al-Hadis dan Al-Quran bahwa tahlil itu tidak benar. Karena terhadap syubhat yang tidak dapat dibenarkan dan ada penyakit-penyakit atau syubhat yang lain. Contohnya seperti menyuguhkan makanan yang tidak dapat dibenarkan dan tidak dilakukan oleh Nabi. Tasyabuh dengan orang Hindu dan lain sebagainya. Oleh karena itu, marilah kita wahai masyarakat Indonesia, kita harus bersatu untuk menghapuskan perbuatan yang bid'ah tersebut, perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi dan dihidupkan sunnah. Jadi secara mutlak tahlilan itu harus dihapuskan dan dimusnahkan oleh Indonesia sekarang. Lanjut, silakan kesimpulan dari tim Pro. Ya, jadi berdasarkan dialog yang sudah kita simpulkan barusan, tidak ada satupun dalil dari kami yang bisa Anda bantahkan atau Anda patahkan karena otak Anda tertutup. Dan yang bisa, jadi kami tetap dalam pendirian kami, tahlilan itu harus dilakukan, bahkan kalau perlu wajib untuk menjaga ukhuwah Islamiyah di Indonesia ini. Karena sudah sesuai dengan konteks Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Al-aslu fil asya'i al-ibahatu hatta yadullat dalilu 'ala tahrim. Artinya hukum asal dari sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Kenyataannya tahlilan tidak ada dalil yang melarangnya, bahkan menguatkan semuanya. A'andar tahum lam tundirhum la yu'minun. Percuma saja kan ngomong sama Anda, otak dan berarti Anda tertutup. Ngapa takut mati tanah? Terima kasih dari kedua belah pihak yang telah menyampaikan pendapat-pendapatnya, yaitu kelompok dari NU itu tetap dari pendiriannya bahwasanya tahlilan tetap harus ada, malahan wajib ya di Indonesia. Dan menurut para kelompok yang Wahabi ya, menurut mereka bahwasanya tahlilan harus dihapuskan di Indonesia. Maka dari ini saya katakan bahwasanya ini hanyalah rekayasa saja, dan ini adalah sebuah hiburan ya, tidak